Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami ingin menjelaskan tentang materi analisis penyelesaian kredit macet di PT Bank Mandiri. Lalu, perkenalkan, nama saya Lilu Zakia, selaku moderator dari kelompok ini, dan ini teman-teman saya yaitu Dimas Ilwansyah, Ayu Anjani, Yani Siti Fatimah. Lalu, materi yang pertama yaitu perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil, motor, ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya. Mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Usaha perbankan ialah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menjadi alternatifnya. Dan selanjutnya yaitu asas-asas hukum perbankan, yaitu ada 4. Yang pertama, asas demokrasi ekonomi. Yang kedua, asas kepercayaan. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Dan yang keempat, asas kehati-hatian. Yang materi yang kedua yaitu dalam pemberian kredit. Bank harus minimaliskan risiko tidak dapat dibayar kembali oleh debitur. Pemberian kredit harus memenuhi ketentuan perbankan untuk memastikan pelunasan tepat waktu dan mencegah kredit macet. Berdasarkan SEBI nomor 31/10 PBB tanggal 12 November 1998, kualitas kredit dibagi menjadi 5 golongan. Golongan pertama adalah lancar, yang merupakan kredit tanpa tunggakan bunga atau angsuran pokok, pinjaman belum jatuh tempo dan tidak ada masalah dalam penarikan. Pembayaran di masa mendatang dianggap lancar dan ketentuan tertentu. Golongan kedua perhatikan khusus, menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan kredit debitur. Perhatikan dini dan pembicaraan intensif diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini. Lalu kriteria untuk kredit. Golongan lancar termasuk pembayaran tepat waktu, rekening aktif, dan anunan tunai. Sementara itu kriteria untuk kredit golongan perhatikan khusus meliputi tunggakan angsuran, masalah yang kadang-kadang terjadi, mutasi rekening relatif aktif, jarang pelanggaran kontrak, dan dukungan dari pinjaman baru. Penilaian kualitas kredit dan penting untuk menentukan tindakan yang perlu diambil terkait kondisi keuangan debitur. Penting untuk memahami perbedaan antara golongan lancar dan perhatian khusus dalam mengelola risiko kredit. Dengan adanya klasifikasi ini, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi debitur yang memerlukan perhatian lebih intensif dan tindakan pencegahan yang tepat. Evaluasi berkala terhadap kualitas kredit juga diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya ada penggolongan kualitas kredit berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31 147 KAPDIR membagi kredit menjadi performing loan dan non-performing loan. Dan PT Bank Mandiri Perseroan Pekanbaru mengalami masalah kredit macet tahun 2007 hingga 2012. Debitur kesulitan membayar pinjaman bank dan meninjau kondisi kredit yang bermasalah untuk menyelesaikannya. Dan materi yang ketiga yaitu melanjutkan contoh kasus kredit macet di PT Bank Mandiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, terjadi sengketa dalam perjanjian kredit di mana debitur wan prestasi gugatan ke pengadilan negeri dengan somat Y. Penyelesaian sengketa kredit dapat dilakukan melalui non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau ADR. Bank Mandiri lebih memilih penyelesaian kredit macet melalui non-litigasi dengan pertimbangan tertentu. Penyelesaian non-litigasi memberikan solusi bagi debitur dan kreditor, di mana kasus kredit macet di PT Bank Mandiri Persero Pekanbaru diselesaikan melalui negosiasi dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Namun, penyelesaian non-litigasi tidak selalu sesuai peraturan yang berlaku, menimbulkan kelemahan dalam proses penyelesaian sengketa kredit macet yang seharusnya lebih cepat.
Hasil penelitian membahas proses penyelesaian kredit macet di PT Bank Mandiri Persero melalui alternatif penyelesaian sengketa, di mana Bank Mandiri Persero adalah bank umum yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman sesuai Undang-Undang Perbankan. Jenis layanan yang diberikan oleh Bank Mandiri Persero meliputi penghimpunan dana melalui tabungan, giro, dan deposito berjangka, serta pemberian fasilitas kredit dalam berbagai bentuk seperti kredit program pemerintah, kredit konsumen, kredit ekspor, kredit investasi, kredit modal kerja, pinjaman sindikasi, bank garansi, dan kartu kredit. Ada pula jasa-jasa perbankan lainnya meliputi layanan ATM, pengiriman uang, perdagangan falas, transaksi kartu kredit, fasilitas pembayaran tagihan, pembayaran gaji, dan safe deposit. Dan ini cara penyelesaian kasus kredit macet di PT Bank Mandiri. Penyelesaian kredit macet oleh PT Bank Mandiri Persero dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi. Bank berharap debitur dapat membayar kreditnya kembali melalui resenduli, reconditioning, atau restructuring. Kredit yang semula bermasalah diusahakan agar menjadi lancar sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/16 UPPB tanggal 27 Februari 1998. Dan upaya kedua adalah melalui jalur litigasi. Bank dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Proses litigasi ini merupakan langkah terakhir setelah upaya non-litigasi tidak berhasil. Bank Mandiri Persero harus memastikan proses litigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian kredit bermasalah harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bank harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi keuangan debitur dan prospek pembayaran kredit. Langkah yang diambil harus transparan dan sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku. PT Bank Mandiri Persero menawarkan penyelesaian pembayaran pokok dan bunga secara bertahap kepada debitur setelah pembayaran pertama. Namun, debitur tidak memenuhi janjinya untuk mengurangi pinjamannya karena uang digunakan untuk membeli dapur. Bank menentukan waktu penyelesaian berdasarkan waktu proyek yang disyaratkan debitur. Namun, debitur tidak segera menyelesaikan karena dana belum turun. Bank menghadapi debitur dengan kunjungan ke rumah dan hubungan telepon untuk menjaga komunikasi moral. Peluang penyelesaian melalui jalur non-litigasi yang ditawarkan oleh pihak bank masih terbuka karena usaha perdagangan di debitur berjalan dengan baik. Keuangan debitur masih memungkinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata yang terjadi adalah debitur tidak bisa memenuhi kewajiban dalam hal membayar hutang pokoknya. Meskipun pembayaran bunga tetap berjalan, dapat dikatakan usaha dari debitur A ini sudah tidak dapat berjalan dengan semestinya, dan ternyata debitur A tersebut tidak kembali lagi ke tempat, dalam arti ke kota Bangkina, Kecamatan Salo, Kedamaian. Melihat keadaan di atas, pihak bank berusaha melakukan negosiasi dengan debitur dalam hal penyelesaian untuk mencari jalan keluarnya. Pertimbangan bank melakukan negosiasi yaitu melihat itikad baik dari debitur dan prospek usaha yang masih memungkinkan untuk melakukan penyelesaian pinjamannya. Karena si debitur tidak kunjung ditemukan, maka pihak keluarga debitur berinisiatif untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut bersama pihak bank. Menurut analisa penulis, dikarenakan kesalahan dan kekurang-hatian debitur dalam mengelola usaha perdagangan, maka debitur tersebut tidak dapat mengambilkan pinjamannya, padahal dilihat dari prospek usaha dan peraturan modal menunjukkan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik. Hal itu dapat dimaklumi karena selama ini pengiriman yang dilakukan oleh debitur tersebut cukup baik sesuai dengan kunjungan usaha dan audit yang dilakukan oleh pihak bank. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan proses penyelesaian kredit macet tersebut benar telah dijalankannya sesuai dengan peraturan perbankan diwujud nyatakan.
Dengan dokumen yang dilampirkan oleh debitur dan pihak bank yang telah diperoleh. Oleh karena itu, semua debitur yang mengalami kredit macet telah menempuh upaya penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi hingga timbullah kesepakatan antara pihak bank. Dilihat dari kasus kredit macet yang tidak diketahui keberadaan debitornya di atas, tetapi masih bisa ditempuh jalur non-litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa jalur non-litigasi memberikan banyak kemudahan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, terutama pihak-pihak yang mengalami kredit macet. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan, penyelesaian kredit macet pada PT Bank Mandiri Persero cabang Pekanbaru dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Lalu, proses negosiasi penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak PT Bank Mandiri Persero Pekanbaru ditempuh dengan upaya penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Pada proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri berlaku adanya peraturan provinsi atau biaya administrasi sebesar 10% dari kredit yang diajukan dalam pelaksanaan negosiasi penyelesaian kredit macet. Sedangkan pada Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tidak diatur adanya syarat atau ketentuan yang harus digunakan untuk menempuh adanya penyelesaian kredit macet melalui alternatif penyelesaian sengketa.